warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri dengan NIM 2014080027 dari jurusan Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai proses cahaya merambat di dalam mata kita. Nah, adapun alasan saya memilih video ini yaitu agar kita dapat mengetahui bagaimana proses cahaya merambat di dalam mata kita dan bagaimana kita dapat melihat benda-benda yang berada di sekitar kita. Dalam video ini kita akan melihat secara kasar bagaimana cahaya merambat di dalam mata kita dan bagaimana kita dapat melihat benda-benda yang berada di sekitar kita. Jadi, bagaimana perjalanan cahaya di dalam mata kita? Cahaya, kita misalkan kita melihat sebuah objek yang jauh tapi tidak terlalu jauh. Cahaya dari benda itu masuk ke mata kita dan jatuh di kornea terlebih dahulu. Nah, apa itu kornea? Kornea adalah lapisan luar yang melengkung dan transparan. Inilah yang menjaga pintu masuknya cahaya ke mata. Pertama, cahaya dibiaskan oleh kornea. Cahaya ini dibiaskan kemudian bergerak melalui cairan transparan yang ada di antaranya, yang juga disebut dengan aqueous humor. Dan cairan ini cahaya kemudian masuk ke pupil dan jatuh ke lensa di dalamnya. Lensa mata ini adalah lensa biconvex dan membiaskan cahaya sedemikian rupa sehingga semua cahaya yang masuk ke dalam mata datang dari suatu titik pada suatu objek fokus pada retina, dan disinilah citra terbentuk. Jelas bayangan yang kita lihat adalah bayangan nyata dan terbalik. Tetapi kita tidak benar-benar melihat dunia ini sekitar kita terbalik, bukan? Kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya karena bayangan ini kembali tegak di otak. Kita tahu bahwa sinyal cahaya ini berjalan melalui saraf optik sebagai impuls dan berjalan ke bagian otak ini, dikenal sebagai lobus occipital. Namun sebelum cahaya ini jatuh pada retina, pertama-tama ia bergerak di ruangan antara retina dan lensa. Ruangan ini diisi dengan cairan transparan lain yang disebut dengan humor vitreous, dan ada juga aqueous humor antara kornea dan lensa. Dan ada humor vitreous antara lensa dan retina. Dan beginilah cara cahaya bergerak di dalam mata. Ada banyak pembiasan yang terjadi di dalamnya. Nyatanya banyak pembiasan terjadi sebelum cahaya mencapai lensa. Di sini saya akan mendapat sedikit teknis dengan cara tatap mata dengan seksama. Apa saja media yang berbeda dilalui cahaya sebelum mencapai retina, yaitu ada udara, lalu ada kornea, lalu ada kita memiliki aqueous humor, lalu lensa, dan akhirnya melalui humor vitreous. Dan disinilah perkiraan indeks bias media. Sekarang kita dapat perhatikan indeks bias udara dan kornea sangat berbeda, sedangkan yang lainnya tidak berbeda nyata, karena sebagian besar refraksi yang terjadi dalam antarmuka air kornea pembiasan juga terjadi pada antarmuka lain, tetapi tidak sebanyak antarmuka ini. Lensa juga membiaskan cahaya, namun fungsi utamanya adalah memastikan semua cahaya di suatu titik difokuskan hanya pada retina. Itu hanya menyempurnakan semua cahaya sehingga gambar terbentuk di retina dan tidak di tempat lain. Bagaimana lensa melakukan itu? Kita telah mempelajari sifat-sifat bayangan terbentuknya oleh lensa biconvex. Kita tahu bahwa untuk posisi objek yang berbeda, bayangan terbentuk di lokasi yang berbeda. Tapi ini tidak terjadi dalam mata normal. Lensa di dalam mata selalu membentuk bayangan di retina saja, tidak di depan atau di belakang retina. Mengapa demikian? Itu karena ukuran dan bentuk lensa itu tidak tetap. Inilah adalah lensa fleksibel. Lensa fleksibel yang terdiri dari bahan seperti jeli berserat. Oleh karena itu, lensa dapat mengubah bentuknya untuk sementara hingga batas tertentu. Tapi bagaimana caranya? Pergerakan lensa ini dikendalikan oleh otot yang disebut dengan otot ciliaris. Salah satu teori yang paling diterima secara luas mengatakan bahwa ketika otot ciliaris berada dalam posisi rileks, lensa menjadi lebih tipis dan karenanya memiliki panjang fokus lebih besar. Dan ketika otot-otot ini berkontraksi, ketebalannya bertambah dan karenanya panjang fokus berkurang.
Jadi ketika objek lebih dekat, lensa menambahkan ketebalannya untuk membentuk bayangannya di retina. Untuk benda yang jauh, benda ini menjadi tipis dan bayangan terbentuk lagi di retina. Dengan menyesuaikan bentuknya, lensa memastikan bahwa gambar selalu terbentuk di retina saja. Relaksasi otosiliaris, lensa lebih tipis dan panjang fokus lebih besar. Otot silial berkontraksi, lensa lebih tebal dan panjang fokus lebih kecil. Kemampuan lensa mata untuk menyesuaikan panjang fokusnya yang disebut dengan akomodasi. Sekarang jelas ada beberapa batasan di mana lensa dapat menambah dan mengurangi panjang fokusnya. Salah satu kasusnya adalah saat objek tertentu dekat dengan mata normal. Itu kasusnya adalah saat objek terlalu dekat dengan mata normal, kita mengambil objek yang sangat dekat dengan mata, gambar tampak terdistorsi. Kita tidak dapat melihat objek dengan jelas, ini karena bayangan tidak terbentuk di retina. Dalam hal ini, kita harus memaksa mata kita untuk melihat objek dengan jelas. Saat mata kita tegang, yang sebenarnya kita lakukan adalah mencoba mengurangi lik fokus lensa. Kita dapat mencobanya, tetapi kita tetap tidak dapat melihat objek dengan jelas. Jadi bagaimana kita harus memperbaiki masalah tersebut? Solusinya yaitu objek harus dijaga pada jarak tertentu sehingga mata bayangan hanya terbentuk di retina. Jarak ini disebut jarak minimum objek dari mata, dan untuk mata normal nilainya sekitar 25 cm. Oke, jadi apa yang kita pelajari dari video ini? Kita belajar bagaimana cahaya merambat di dalam mata kita. Sebagian besar cahaya dibiaskan pada antarmuka air kornea dan kemudian jatuh kepada lensa setelah melewati aqueous humor. Lensa kemudian memfokuskan semua cahaya melalui humor vitreous pada retina dengan menyesuaikan panjang fokusnya. Demikian penjelasan dari video ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana kaitan-kaitan proses cahaya merambat di dalam mata dengan kaitannya dengan ayat Al-Quran beserta kajian ilmiahnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitan proses cahaya pada mata dalam Al-Quran beserta hikmahnya. Terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 38 dan 39, yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Adapun hikmah dari ayat tersebut yaitu merupakan bukti kuat bagi peranan penting yang dimiliki mata dalam proses penglihatan. Di samping itu juga merupakan bukti bahwa mata memiliki kemampuan untuk menerima sinar yang ditangkap oleh retinanya, sehingga ia dapat melihat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 38 dengan apa yang kamu lihat. Sekaligus bukti bahwa mata tidak mampu untuk menangkap jenis sinar yang lain, yang terlalu kuat atau terlalu lemah, sehingga ia tidak mampu untuk melihat. Ini sesuai dengan bagian ayat 39 itu, dan dengan apa yang kamu lihat. Allah menjelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 5. Allah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan bulan sebagai cahaya. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Quran surat Yunus ayat 5. Bila kita menggali keberadaan mata yang Allah ciptakan dalam diri kita, maka kita akan terkagum-kagum dengan keajaibannya, kecanggihan dan kehebatan mata itu. Di antaranya, ketika kita membuka mata, maka dalam waktu sedetik kita bisa melihat langit yang sangat jauh jaraknya, dan ini mengalahkan kecepatan cahaya. Kalau kita memperhatikan struktur penciptaan mata, menurut kacamata ilmu, pengetahuan terdiri dari organ-organ yang sangat banyak,
yang secara garis besar terdiri dari dua organ, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Demikian penjelasan saya mengenai kaitan proses cahaya pada mata dalam Al-Quran beserta hikmahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.